Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan selalu semangat untuk belajarnya. Walaupun kita online, tetapi sudah ada titik terang, yaitu dengan adanya PTMT, ya, pelajaran tatap muka terbatas, pembelajaran tatap muka terbatas, di mana PTMT itu sudah bisa difungsikan ya, atau kita sudah bisa melakukannya di setiap bukunya, walaupun hanya 50%, walaupun terbatas kita ke kelas, tetapi tidak apa-apa, itu sudah titik terang, di mana kita juga harus sering berdoa juga teman-teman, supaya dunia kembali seperti sedia kala ya, sehingga kita bisa belajar tatap muka di sekolah dengan normal dan dengan teman-teman yang full tim ya, full personil seperti itu. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita tetap menggunakan aplikasi PowerPoint, di mana juga di sini kita akan belajar untuk membuat transisi dan animasinya. Nah, untuk teman-teman mungkin sudah banyak yang mengetahui tentang transisi atau animasi. Nah, di sini Pak Adit juga akan membuat satu contoh materi akan kita presentasikan. Teman-teman boleh mengikuti, boleh juga hanya dilihat, tetapi jangan sampai lupa ya caranya. Dan lebih baik teman-teman dipraktekkan juga di rumah, diikuti, dan ini bukan tugas ya teman-teman, jadi tidak perlu dikirimkan. Oke, jadi di sini kita sudah membuka PowerPoint. Nah, ini default-nya ya, ini default-nya masih kosong seperti ini. Dan di sini Pak Dit akan berikan satu contoh materi seperti dari Kadit bilang, yaitu tentang tiga elemen komputer. Tiga elemen komputer ya, ini satu contoh aja, tiga elemen komputer. Nah, di dalam tiga elemen komputer itu, di sini dia mempunyai banyak komponen, yaitu ada hardware, dan brainware. Oke, nah tiga komponen ini akan kita buatkan presentasinya, kita buatkan slide per slide-nya, seperti itu. Ada tiga komponen, berarti kita buat 3 slide lagi teman-teman. Tinggal kita enter aja nih slide-nya untuk membuat new slide. 1, 2, 3, oke, 3 kali, karena ada di sini software, lalu di sini hardware, dan di sini ada brainware. Gitu. Nah, di sini penjelasannya Pak disimpelkan aja ya, karena ini hanya sekedar contoh. Software adalah perangkat lunak yang biasanya berbentuk aplikasi atau program pada komputer. Oke, lalu hardware adalah perangkat keras yang biasanya dikenal sebagai perangkat bagian komputer. Nah, di sini banyak contoh-contohnya teman-teman. Kita belum masuk ke contoh-contohnya ya. Nah, lalu brainware adalah pengguna atau user. Pengguna atau user itu maksudnya yang menggunakan komputernya ya. Jadi dia disebut sebagai brainware. Nah, oke. Kita belum masuk ke desain ya. Jadi jangan masuk ke dalam desainnya dulu. Di sini Pak Dit akan menjelaskan lebih ke transisi dan animasinya. Oke, untuk teman-teman mungkin sudah mengetahui bagaimana cara menggunakan transisi dan bagaimana juga cara menggunakan animasi. Untuk teman-teman yang belum tahu, di sini Pak Dit jelaskan sedikit. Untuk membuat animasi, ketika kita klik menu animation, di sini teman-teman lihat dia gelap ya, jadi tidak bisa diklik. Nih, tidak bisa diklik. Kenapa? Karena kita belum memilih objek yang ingin kita animasikan. Contoh, di sini Pak Dit akan memberikan memilih satu objek, misalnya dari judulnya ini, 3 elemen komputer, kita klik 3 elemen komputernya, objek teksnya ini,
Lalu di sini dia sudah kembali mempunyai warna, sehingga dia sudah bisa dianimasikan seperti itu. Itu cara penggunaan animasi. Kalau transisi, ya dia per slide teman-teman. Jadi ini fungsinya ketika nanti kita slideshow seperti itu. Nah, itu ya. Push, wipe, split, riffle, random bar, save, undercover, dan masih banyak lagi nih transisi-transisi yang bisa digunakan. Thread, misalnya namanya seperti itu ya. Oke, itu adalah transisi dan animasi. Nah, sekarang di sini kita akan membuat satu shapes contoh di sini. Kita akan buat 3 shapes di sini karena Pak Adet mengikuti komponen ini ya. Dia 3 elemen komputer ini mempunyai 3 komponen. Oke, teman-teman perhatikan apa yang nanti akan Pak Adet maksud, teman-teman akan mengerti jika teman-teman mengikuti video ini. Oke, di sini Pak Adet buatkan 3. Ini oke, seperti ini ya. Nah, di sini akan Pak Adit edit text, software, lalu hardware, lalu brainware. Nah, seperti ini. Kenapa ditulis lagi judulnya? Karena sebenarnya judulnya akan kita buat di dalam kotak ini, dalam shapes ini. Yang dimana ini akan kita jadikan button, ya, button. Button itu ada sebuah tombol seperti itu. Oke, seperti ini. Nah, 3 button ini akan kita animasikan teman-teman. Akan kita animasikan. Ini Pak Adit dilihat dulu. Oke. 3 button ini akan kita animasikan sesuai dengan animasi yang kita inginkan ya. Ini kita blok semuanya supaya animasinya itu satu. Oke. Jadi dia berbarengan seperti itu. Fade. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita bikin shapes baru. Tanda panah ke kanan. Siapkan yang ini misalnya. Ini. Nah, ini juga kita animasikan teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini di slide pertama, tanda panah ke kanan ini fungsinya nanti untuk membantu kita ya. Membantu kita next slide ya, membantu kita untuk mempercepat next slide. Jadi kita nggak perlu klik di sini. Kita langsung klik di sini, dia akan langsung next slide. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah sebuah materi yang dimana nama materinya itu adalah hyperlink. Oke, hyperlink di dalam aplikasi PowerPoint seperti itu. Nah, sebelum itu kita buatkan ini dulu. Oke, kita buatkan shapes-nya terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita buat shapes yang kiri seperti ini. Ini untuk back ya. Dan yang ini untuk next seperti itu. Edit, next, lalu back. Nah, sehingga nanti teman-teman ketika klik tombol back, dia akan kembali ke slide sebelumnya. Nah, begitupun sebaliknya, jika teman-teman klik tombol next, teman-teman akan masuk ke dalam slide selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi ini kita buatkan dulu. Oke. Itu tadi adalah logika sebuah hyperlink ya.
Seperti itu. Jadi kita buatkan layout-layoutnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Sekarang kita animasikan objek. Jadi ternyata teman-teman bukan hanya objek teks saja yang bisa dianimasikan, ya. Jadi objek dalam shape, objek gambar atau picture yang kita bisa insert atau kita masukkan itu semua bisa kita animasikan. Pokoknya yang berbentuk objek itu bisa dianimasikan. Itu. Nah, seperti ini contohnya. Tuh ya. Lalu ini kita cari animasi yang lain, misalnya bounce. Oke. Lalu wheel. Oke, seperti ini. Nah, di sini coba kita akan lihat ketika kita slideshow nih teman-teman nih. Klik slideshow ini. Nah, itu tadi transisi yang sudah kita buat di awal ya. Nah, 3 elemen komputer. Pergerakan dari objek dari bawah ke atas atau objek dari teks ini yang atas bawah itu disebut sebagai animasi. Oke. Nah, fade ini juga adalah sebuah animasi. Nah, itu. Oke, masuk ke dalam software, slide software. Ini belum kita transisi sehingga ketika pergantian slide itu masih biasa. Nah, ini animasi. Nah, ini juga ada animasinya. Gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi animasi ini bisa digunakan bukan hanya untuk teks saja, tetapi untuk shapes atau objek-objek yang lain ya, termasuk picture atau gambar, shape itu semua bisa kita animasikan. Gitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja. Dan untuk materi HiPy ini itu akan kita pelajari nanti. Oke, nanti kita akan menyiapkan dulu nih, kita siapkan dulu materi ini, kita masukkan di dalam PowerPoint, kita buatkan sebuah presentasinya dalam aplikasi PowerPoint ini. Gitu ya. Jadi ini hanya contoh aja, teman-teman boleh mengikutinya dan tidak untuk dikirim ke Pak Adit ya. Jadi ini adalah sebuah latihan. Ini hanya sebuah latihan, bukan tugas. Jadi ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Dan selalu semangat, oke, semuanya. Dan mungkin pada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.